Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, senang sekali kami boleh menjumpai Anda dalam program Suara Pengharapan. Kembali kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, kembali kita akan sama-sama dikuatkan, dan kembali kita sama-sama semakin iman pengharapan kita bertambah di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan segera memulai acara kita, namun sebelumnya kita akan mengangkat sebuah pujian dengan judul Kemenangan Terjadi di Sini. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hati tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Setiap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Setiap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir
ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Biarlah kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan hari ini kami boleh berjumpa dengan pemirsa program Suara Pengharapan dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya pertemuan kami ini menjadi pertemuan yang sangat kami rindukan, karena kami tahu ketika kami belajar firman-Mu, ketika kami merenungkan firman-Mu, kami memperoleh kekuatan baru, kami memperoleh semangat baru, iman dan pengharapan kami semakin bertumbuh di dalam Yesus, sehingga kami tidak gampang diombang-ambingkan oleh segala hal yang membuat iman kami lemah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu dan segala keterbatasan hamba-Mu, biarlah firman-Mu boleh kami tangkap, kebenaran firman-Mu boleh kami aminkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan kembali belajar firman Tuhan malam hari ini yang berjudul Hidup di dalam Kemenangan. Haleluya. Hidup di dalam kemenangan. Ya, pasti kita semua rindu bahwasanya dalam kehidupan kita, apapun masalah yang saudara hadapi, apapun pergumulan yang saudara hadapi, apapun yang mungkin menghalangi semangat saudara, ya kiranya itu tidak mengendorkan saudara, kiranya tidak membuat lemah saudara. Dan oleh karena itu, mari kita bersama-sama supaya kita bisa mengalami rahasia kemenangan di dalam Tuhan, menang atas segala pencobaan, menang atas segala kesulitan, menang atas segala godaan, dosa dan lain sebagainya. Mari kita baca ayat yang pertama di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Di sini dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ya, ayat ini sangat jelas bahwasanya kita orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan, dikatakan Tuhan memberikan kita kemenangan. Ya. Dari mana kita tahu bahwasanya kita memperoleh kemenangan? Ya, lewat karya yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Ya, di sanalah Tuhan mengalahkan kematian. Di sanalah Tuhan mengalahkan sengat dosa. Dan oleh karena itu, mari kita sama-sama merenungkan, ya, apakah kita dalam praktek kehidupan nyata benar-benar orang yang menang, atau kita masih tertawan dengan namanya dosa, atau kadang kita gampang terbujuk dalam tipu daya iblis sehingga jatuh lagi dan jatuh lagi. Ya. Saudaraku, apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib itu merupakan kemenangan sejati bagi kita orang-orang yang mau percaya kepadanya. Namun satu hal, kalau Tuhan sudah melakukan bagiannya, tentu juga ada yang harus kita lakukan. Ya. Karena kita bukan otomatis Tuhan mati di atas kayu salib, otomatis kalau kita percaya dan kita melakukan bagian kita. Tapi kalau kita tidak melakukan bagian kita, tentu saja bukan jaminan itu. Ya. Jadi apa yang menjadi dasar kemenangan bagi kita orang percaya? Ya. Yang jelas kemenangan Yesus atas dosa dan kematian adalah dasar kemenangan bagi kita orang percaya. 1 Korintus 15 ayat 3-4 mengatakan, sebab yang sangat penting telah disampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati
karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari ketiga, sesuai dengan kata kitab suci. Inilah dasar kemenangan kita, saudaraku, ya, bahwasanya Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan serta bangkit pada hari ketiga. Itu adalah jaminan kemenangan bagi kita, orang yang mau percaya. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa yang menjadi dasar kemenangan kita orang percaya. Kematian Yesus di atas kayu salib bukan hanya mengalahkan dosa, tetapi juga memberikan pengampunan bagi setiap kita orang yang percaya. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita bukan hanya dosa yang dikalahkan, tetapi apa? Kita juga menerima pengampunan dosa. Oleh karena itu, kematian Yesus merupakan kematian yang telah mengalahkan kematian dan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akhirnya apa? Bagi kita orang percaya, ya, sebesar apa dosamu, sebesar apapun itu, Tuhan katakan, jika kita mengaku, dikatakan Allah itu setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita. Bahkan dikatakan apa? Menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemudian dasar kemenangan bagi kita orang percaya selanjutnya adalah iman percaya kita menentukan apakah kita ini benar-benar bisa menikmati kemenangan yang sudah Tuhan berikan, atau cuma Tuhan aja yang menang, tapi sebenarnya kita masih tertawan dengan dosa, kita masih tertawan dengan tipu daya iblis. Saudaraku, ketika saudara percaya akan karya kematian Yesus di atas kayu salib, itulah dasar percaya kita, sehingga kita memiliki kemenangan. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Jadi apa yang Yesus lakukan itu akan berdampak dalam hidupmu dan hidupmu kalau saudara beriman, kalau saudara percaya. Tapi bagi orang yang nggak percaya, nggak ngefek, nggak ada hubungan. Apalagi orang yang menyangkal dia, apalagi orang yang sungguh-sungguh mengkhianati dia. Oleh sebab itu, mari kita orang percaya sadari dan pahami bahwa Yesus telah melakukan bagian yang luar biasa yang tidak mungkin kita lakukan. Masalahnya adalah apakah kita juga sudah melakukan bagian kita. Yang jelas, kemenangan Yesus di atas kayu salib itu adalah kemenangan atas dosa. Jadi kemenangan yang pertama adalah kemenangan atas dosa. Ketika kita beriman pada Yesus, kita memiliki kemenangan atas dosa. Sekali lagi, itu yang Yesus lakukan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara sadar hidupmu telah ditebus oleh Tuhan, maka apa yang menjadi bagian kita adalah kita benar-benar hidup bagi Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, karena hanya dengan cara demikian inilah yang kita lakukan, sehingga kemenangan itu benar-benar mutlak menjadi milik kita, bukan hanya slogan, bukan hanya simbol. Roma 6 ayat 11 mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa
tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa banyak orang percaya tapi masih tertawan dengan dosa, masih jatuh dan bangun dalam terbujuk dengan tipu daya dosa? Bahkan tidak banyak mereka yang menjadi budak dosa. Karena apa? Ketika mereka percaya, mereka tidak sungguh-sungguh mau hidup, menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Sehingga apa? Ini menjadi celah bagi iblis dengan segala tipu dayanya, membujuk kita, menggoda kita, membuat kita jatuh lagi dan jatuh lagi tertawan oleh dosa. Tetapi ketika kau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagianmu, melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, kemenangan itu adalah milik kita. Amin. Kemenangan itu adalah milik kita. Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang, karena Dia telah mengasihi kita. Ya. Bahkan dikatakan kita ini lebih dari pemenang. Saudaraku, lebih dari pemenang, tahulah saudara, anggaplah kayak olahraga tinju, Mike Tyson. Mike Tyson itu kalau sedang bertanding dia segenap hati dengan kekuatan, bahkan sampai babak belur. Tetapi ketika dia bisa mengalahkan lawannya, ya, Mike Tyson memang menang. Tetapi ada yang lebih dari pemenang, yaitu siapa? Istrinya. Istrinya nggak ikut bonyok, nggak ikut kena bogem, ya. Tetapi dia menikmati hasil kemenangan Mike Tyson. Istrinya lebih dari pemenang. Demikian juga kita nggak harus ikut disalib supaya kita bisa terbebas dari dosa. Cukup hanya Yesus yang melakukan. Tetapi dampaknya bisa terjadi dalam hidup kita, asalkan kita melakukan bagian kita. Kita sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, kita benar-benar melakukan firman-Nya. Maka kemenangan apa yang Yesus kerjakan, kemenangan yang Yesus berikan, itu mutlak menjadi kemenangan bagi kita juga. Yang kedua, menang atas apa lagi? Yang kedua adalah kematian Yesus bukan hanya menang atas dosa, tetapi juga menang atas masalah dan pencobaan. Seringkali kita memuji membesarkan Tuhan, lebih dari pemenang dalam segala hal. Tetapi ketika ada masalah, ada pencobaan, aduh, kayak gak berdaya. Seolah-olah apa yang Yesus lakukan kayaknya gak ada efeknya bagi kita. Saudara ketahuilah bahwa apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu juga merupakan jaminan kemenangan bagi kita orang percaya untuk kita ini bisa mengalahkan apa? Mengalahkan masalah, mengalahkan pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen yang cengeng. Aduh, masalah lagi, aduh, pencobaan lagi. Ya, seolah-olah pencobaan itu apa? Menghancurkan hidupnya. Saudaraku, percayalah, kalau pencobaan Tuhan izinkan datang dalam hidupmu, itu bukan untuk menghancurkan hidupmu, tetapi sebaliknya, itu untuk menempa hidupmu, itu untuk menempa imanmu, agar imanmu bisa bertumbuh, agar imanmu semakin kokoh di hadapan Tuhan. Karena jelas firman Tuhan mengatakan pencobaan biasa
Ya, artinya tidak melebihi kekuatan. Artinya apa? Kalau Tuhan izinkan itu, Tuhan tahu kamu pasti kuat menanggungnya. Karena apa? Dikatakan tidak melebihi kekuatanmu. Kalau toh pun kita benar-benar dicoba, dikatakan apa? Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar. Dan kita akan apa? Sehingga kita dapat menanggungnya. Oleh karena itu, jangan pernah bersandar pada kekuatanmu sendiri. Jangan pernah mengandalkan kepintaranmu sendiri. Belajar bersandar pada kekuatan Tuhan, menyerahkan segala apapun yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan seberat apapun, dikatakan pencobaan biasa. Jadi kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang pasti mampu mengalahkan itu masalah ataupun pencobaan. Jadi jangan pernah berpikir kalau saudara menghadapi pencobaan, aduh sebentar lagi aku hancur, aduh sebentar lagi aku gak bisa lagi bangun. Dikatakan tidak melebihi kekuatan. Berarti apa? Kita pasti kuat menanggungnya. Kalau toh pun sampai kita gak kuat, dikatakan apa? Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Mari kita bersandar pada kekuatan Tuhan sehingga kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan atas segala masalah dan pencobaan. Yang ketiga, menang atas apa lagi selain menang atas dosa dan menang atas pencobaan? Yang ketiga, menang atas segala tantangan dan kesulitan. Saudaraku, tidak dipungkiri dalam kehidupan kita, ya, ketika kita dengar firman Tuhan, mungkin iman kita bangkit, iman kita dibangkitkan, dan kita memiliki strong, ya, kekuatan yang bertambah. Tetapi jangan salah, Tuhan mengizinkan tantangan, kesulitan terjadi dalam hidup. Ya, sekali lagi, bukan untuk melemahkanmu, bukan untuk menghancurkanmu. Karena apa? Apa yang Yesus lakukan itu adalah garansi kemenangan bagi kita, asalkan kita sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Filipi 4:13 mengatakan, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Tantangan, kesulitan, pergumulan seberat apapun, nah, itu pasti kita dapat menanggungnya. Karena apa? Karena kita menanggung itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita sehingga kita sanggup menanggungnya. Oleh karena itu, bersyukurlah kalau ada sungguh-sungguh percaya Tuhan. Biarlah kemenangan ini juga menjadi kemenangan dalam hidupmu. Biarlah engkau juga boleh menyiapkan dirimu, menyiapkan hatimu menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang sungguh hidup bagi Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh menikmati kemenangan yang Tuhan kerjakan. Dan oleh karena itu, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk refleksi dalam hidup kita. Mungkin selama ini engkau sering mengalami kekalahan demi kekalahan dalam hidupmu. Percayalah, kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah jaminan untuk kita bisa mengalami kemenangan, bukan hanya menang atas dosa, tetapi juga menang atas segala pencobaan, tetapi juga kemenangan atas segala tantangan dan kesulitan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. 1 Petrus 1:23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan benih dan benih yang fana,
tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Saudaraku, di dalam hidup kita ada benih ilahi. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dan biarlah ini juga menjadi dasar iman pengharapan kita. Kalau saudara sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, melakukan kebenaran firman-Nya, dikatakan benih ilahi itu ada dalam hidupmu. Kalau benih ilahi ada dalam hidupmu dan hidupku, tentu saja kita nggak gampang akan diserang, kita nggak gampang kalah, kita nggak gampang ditawan oleh dosa. Karena apa? Ketika benih ilahi itu tinggal dalam hidup kita, dikatakan kita tidak dapat berbuat dosa. Karena apa? Kita sudah menjadi milik Allah. Allah akan menjaga dan melindungi kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Dan biarlah kalau ada kesulitan, kesukaran, biarlah Tuhan yang menjadi pembela kita. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kita, memampukan kita. Amin. Kita akan menaikkan pujian Allah yang bela. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam salah, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Terima kasih Tuhan. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Oh terpujilah namanya. Oh terpujilah namanya. Mari kita sama-sama kepada Tuhan.
Mungkin mereka sedang tertawan oleh dosa. Mungkin mereka dalam kelemahan, tidak kuat menanggung beban yang ada dalam hidup mereka. Mungkin mereka sedang mengalami pencobaan sehingga rasanya tidak ada kekuatan untuk mengatasinya. Malam hari ini kami tahu kebenaran firman bahwasanya Engkau mati telah mengatakan, telah mengalahkan dosa. Kematianmu di atas kayu salib, kematianmu dan kebangkitanmu itu telah mengalahkan segala pencobaan. Kematianmu di atas kayu salib mengalahkan segala tantangan dan kesulitan yang ada dalam kehidupan kami. Kami tahu Kau telah melakukan bagian yang begitu luar biasa. Biarlah kami juga memiliki kekuatan. Ketika kami sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh hidup menurut kebenaran firman, biarlah kemenangan itu benar-benar real terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa buat setiap pemirsa dimanapun mereka berada, mereka yang dalam kesulitan, mereka yang dalam pencobaan, mereka yang mungkin dalam menghadapi masalah tidak tahu jalan keluar. Sebagaimana janji-Mu, kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti memberi jalan keluar. Dan kami berdoa kalau mereka semua pemirsa dimanapun berada, mereka yang tertawan dengan dosa, Tuhan bebaskan di dalam nama Yesus. Jangan biarkan dia jatuh dan jatuh tenggelam dalam dosa. Bebaskan dia di dalam nama Yesus. Demikian juga mereka yang terikat dengan masalah dan pencobaan, Tuhan berikan hikmat jalan keluar sehingga dia cakap mengatasinya. Demikian juga mereka yang mengalami kesulitan dan tantangan pergumulan hidup yang mungkin menekan dia, biarlah kemenangan juga mereka alami. Kemenangan juga terjadi dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Dan kami yakin dan percaya kuasa firman-Mu akan memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar bisa mengalami kemenangan yang real dalam kehidupan kami, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami bisa mengatasinya dan kami cakap mengatasinya karena kami mengandalkan Tuhan, karena kami hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan dan melakukan kebenaran firman. Terjadilah kemenangan di dalam hidup kami mulai saat ini dan seterusnya menjadi bagian hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya firman-Mu sudah menghibur kami, menguatkan kami, sehingga biarlah pengharapan kami semakin bertambah di dalam Tuhan, meyakini bahwa apa yang Tuhan lakukan benar-benar kami alami. Kemenangan itu bukan hanya slogan, kemenangan itu sungguh-sungguh kami nikmati dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, sudah bersama kami dalam program Suara Pengharapan. Jangan lupa kalau Bapak Ibu ada pergumulan, ada masalah, ingin sharing, dengan senang hati kami membantu, mendoakan apa yang Anda alami. Bapak Ibu boleh menghubungi kami dari nomor yang tercantum di video ini. Terima kasih sekali lagi. Shalom, sampai jumpa. Tuhan memberkati.